Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Terbentuknya Antropologi Politik. Maka daripada itu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Terbentuknya antropologi politik. Antropologi politik tampil sebagai proyek yang tua namun masih berlanjut hingga saat ini dan sebagai sebuah spesialisasi mutakhir dalam riset antropologis. Aspek pertama mengarah kepada pembentukan sebuah pengetahuan ilmu tentang politik yang memandang makhluk manusia sebagai homo politicus dan mencari peralatan umum dari semua organisasi politik dalam berbagai pengalaman geografis maupun sejarahnya. Dalam hal ini, manusia telah berada dalam politik karya Aristoteles yang menimbang makhluk manusia sebagai makhluk politik yang alamiah dan upayanya membeberkan hukum-hukum. Aspek kedua, antropologi politik adalah subdivisi dari antropologi sosial atau etnologi. Ia memusatkan perhatiannya pada deskripsi dan analisa tentang sistem politik yang terdapat dalam masyarakat primitif atau arhaik. Keberadaan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang mandiri hanyalah perkembangan baru-baru ini saja. Antropologi politik adalah suatu ilmu yang konsen mendeskripsikan sistem politik masyarakat klasik. Antropologi politik adalah ilmu mempelajari pola tingkah laku setiap orang, kelompok masyarakat yang berhubungan dengan setiap orang, kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kekuasaan, keluarga lokal, nasional, dan global. Antropologi politik adalah penggunaan metode pendekatan antropologi untuk mengkaji masalah politik. Antropologi politik menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang berorientasi kepada proses menuju sintesis baru dengan menggunakan analisa struktur yang telah diperbarui. Manfaat antropologi politik untuk Indonesia ke depan adalah mengkaji pergerakan aktor politik, turut mengambil bagian dalam berbagai konflik vertikal dan konflik horizontal di berbagai daerah. Terjadinya keberingasan sosial dan benturan atau kerusuhan sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang. Antropologi politik membahas terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia. Pembahasan meliputi teori mengenai perwujudan politik dalam kehidupan manusia serta sistem politik pada masyarakat sederhana dan modern. Selain itu, membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia, termasuk yang tidak terkategoris sebagai gejala politik yang berkaitan dengan lembaga-lembaga politik formal atau pemerintah dalam masyarakat modern. Dengan demikian, cakupan pembahasan meliputi berbagai gejala politik dan organisasi sosial dalam komuniti-komuniti masyarakat, perdesaan atau non-masyarakat kompleks, kaitan antara ilmu antropologi dengan ilmu politik, yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian dan teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kemudian, bobot antropologi politik. Yang pertama, antropologi adalah suatu cara untuk mengakui dan memahami bentuk-bentuk politik yang lain, yang eksotik. Antropologi politik adalah peralatan untuk membeberkan dan mempelajari berbagai peranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, serta pemikiran atas landasan apa semuanya didasarkan. Lalu yang kedua, antropologi politik bermaksud untuk menentukan wilayah kultural dan struktur masyarakat. Demikianlah politik telah menjadi creation relevan bagi diferensiasi keseluruhan masyarakat dan peradaban. Terkadang dia selalu memperoleh status ilmiahnya secara istimewa. Lalu, tujuan-tujuan pokok antropologi politik. Yang pertama, suatu penajaman tentang proses pembentukan sistem politik.
melalui riset-riset yang dibuat sejalan dengan riset para sejarawan. Lalu yang kedua, menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan. Situasi masyarakat politik atau eksotik sekarang ini mendorong orang untuk mengkaji dengan mengikat hakikat dinamikanya, hubungan antara organisasi politik tradisional dan politik modern, antara modernisme dan tradisi dengan mengikat hakikat dan dinamika sekarang ini. Lalu perkembangan antropologi politik. Yang pertama itu ada para perintis. Para antropolog mengonstruksikan kembali perjalanan ilmiahnya. Mereka sering mendapati kembali tonggak-tonggak yang memberi bobot, bukti dan sifat permanen dan garapan pokoknya itu. Penyebab terbentuknya dan merosotnya pemerintahan dan upayanya untuk hukum-hukum perubahan politik. Yang kedua, para antropolog pertama memandang asal-usulnya dan dengan keraguan yang sedemikian nyata, sehingga seorang dengan cukup baik menyimpulkan bahwa mereka sesungguhnya tidak tertarik dengan politik ini. Barangkali karena semua riset antropologi itu telah dibuat atas masyarakat yang berskala kecil. Lalu yang ketiga, para antropolog politik. Telah berkembang sebuah antropologi politik secara berdiferensiasi, secara eksplisit maupun implisit. Dalam 2 tahun saja, masing-masing dari dua karya ini memperlihatkan dua garapan-garapan yang sama. Lalu, metode dan tendensi dalam antropologi politik. Yang pertama, metode pendekatan antropologi untuk mengkaji masalah politik. Antropologi politik menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang berorientasi kepada proses menuju sintesis baru dengan menggunakan analisa struktur yang telah diperbarui. Manfaat antropologi politik untuk Indonesia ke depan adalah mengkaji pergerakan aktor politik, turut mengambil bagian dalam berbagai konflik vertikal dan konflik horizontal di berbagai daerah terjadinya keberingasan sosial dan benturan atau kerusuhan sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang. Kemudian yang kedua, secara holistik atau komprehensif dapat menyuguhkan adaptasi kebudayaan dan metode pendekatan tingkah laku dalam mengantisipasi dan memberikan rumusan jalan keluar terhadap masalah-masalah disintegrasi bangsa dan kesenjangan komunikasi gerakan arus bawah dengan elit politik sebagai alternatif kebijakan negara. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye dan ke.